Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana alhamdulillah kita sudah masuk pada pembahasan jamak taksir. Alhamdulillah juga jamak taksirnya sudah selesai. Nah, insyaallah ta'ala kita akan koreksi bersama dulu latihannya. Monggo dibuka buku PR-nya semua. Latihan yang pertama, tentukan bentuk isim di bawah ini. Ya, tentukan bentuk isim di bawah ini. Baik, monggo Pak Tio yang pertama. Isim mutsanna. Oke, Pak Eka. Isim mutsanna. Pak Ardi. Isim mufrad. Ya, aklun isim mufrad. Terus kulubun jamak mudzakkar salim salah. Kolbun kulubun. Mudzakkar salim salah, Pak. Yang benar taksir. Ya, jamak taksir. Ya. Taib. Bu Sri. Jamak muannats salim. Bu Ajeng. Mufrad. Bu Lutfi. Sebelumnya jamak mudzakkar salim. Bu Ayu mudzakkar salim. Bu Aisyah izin. Taib. Pak Tio babun isim mufrad. Baikah? Isim mufrad. Sholawatun jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Ya, dari kata sholatun jadi sholawatun. Fokusnya kepada alif dan ta di belakang ini ya. Ya, alif dan ta ini ciri khas untuk jamak muannats salim. Terus isim mutsanna. Ibna ini isim mutsanna. Taib. Bu Abu Sri. Jamak taksir. Mufradnya apa, Bu? Ibnun. Mufradnya adalah ibnun. Jamaknya abna. Bu Lutfi. Jamak muannats salim. Mufradnya apa? Bintun. Mufradnya bintun. Taib. Masya Allah. Anak kira aman-aman aja Pak Tio ini. Pak Tio tanya, bukan jamak taksir. Kenapa jamak taksir Pak Tio? Berubah ya.
Taib, bintun jadi banatun berubah. Nah, Bu Lutfi gimana jawab Pak Tio ini? Bintun, banatun berubah. Taib, fokusnya kepada alif dan ta. Maka dia jamak muannas salim. Jadi begini. Gitu ya. Jadi asal katanya, asal muasalnya bintun itu, ini kita pakai bahasa ringkas saja ya. Bintun itu asalnya begini, Pak. Ya, begini Pak, pakai gini. Bintun. Asalnya begini Pak Tio. Bintun. Pakai tak marbutoh. Kemudian dijamak menjadi ya banatun. Ya, banatun. Cuman memang yang ma'ruf selama ini bintun itu tulisnya begini. Pakai tak maftuhah. Ini yang ma'ruf. Padahal asalnya pakai tak seperti itu. Makanya ketika dijamakkan menjadi banat, seakan-akan taknya ini hilang. Maka jadi perubahan. Karena tak yang ada pada banat bukan tak ini kan begitu. Ya, cuman sebenarnya ini banatun adalah apa? Jamak al-mu'annas as-salim. Untuk harokat gimana? Kok harokatnya juga berubah? Asalnya bin, jadi banat. Maka kita katakan ada beberapa jamak muannas salim memang perubahan harokatnya itu karena kan struktur wazan. Jadi secara bentuk harus begitu dia mau nggak mau jadi nurut dia. Maka ketika kita mendapatkan kata yang seperti ini kita fokusnya seperti yang dikatakan Bu Lutfi, fokusnya kepada huruf akhirnya saja. Ya, seperti contoh lain saya kasih contoh biar sekalian apa? Masuk dalam pembahasan. Seperti ummun. Ummun. Apa artinya? Ibu. Jamaknya apa? Ummahat. Ayo tambah ini kan. Ummahatun. Kalau ditanya ummahat ini jamak apa? Jamak muannas salim. Terus kenapa kok ada tambahan? Tambahan apa di situ? H. Ini loh ketambahan H. Ini juga karena suatu faktor sebab. Ya, satu faktor sebab maka dia berubah. Ya. Pernah Anda cari, tapi wallahu taala alam belum dapatkan guru yang menjelaskan, cuman dapat kalimatnya. Jadi kalau ummun dijamakkan jadi ummatun, ini kan standar jamak muannas salim. Ummatun, maka artinya ini artinya adalah induk, bukan ibu. Artinya induk. Jadi untuk apa? Untuk hewan. Ya ummatun untuk hewan. Maka wallahu taala alam, ya tadi Anda katakan belum punya guru yang menjelaskan, ketambahan H ini seakan-akan ingin membedakan antara yang apa? Yang manusia dengan yang hewan. Ya kan? Karena apa? Mufradnya sama-sama induk itu ya umun, ini ibu ya masuk, induk juga masuk. Cuman wallahu taala alam bisawab. Dan ternyata yang terjadi seperti banatun bukan hanya pada banatun aja. Kalau kita lihat tadi, ya di situ pada kata apa? Pada kata ini, ini terjadi nggak perubahan? Asalnya kan sholat gini, ya kan? Sholatun berubah jadi sholawat. Ketambahan apa? Wow. Maka kita katakan perubahan yang seperti ini, ya perubahan yang seperti ini karena bentuk wazannya mau nggak mau harus seperti itu. Yang penting fokusnya apa? Alif, ta. Alif sama ta. Terus kok terjadi perubahan gimana? Sebagian mereka menjawab, kan jamak muannas salim harusnya
selamat. Ya gitu ya. Nah, sedangkan ini tidak selamat. Maka kata mereka, yang nggak selamat kan cuma beberapa sih. Gitu loh. Yang nggak selamat kan cuma beberapa saja, nggak banyak. Maka kaedah berjalan di situ, an-nadir la ibrotalahu. Sing jarang ya nggak dianggap. Ya, nggak apa sedikit kan namanya sedikit nggak mempengaruhi gitu loh. Yang penting belakangnya masih alif ta. Oke. Lanjut, bulut Bu Ajeng. Ini juga sama ya. Zulumatun. Zulumatun mufradnya apa? Zulmatun. Beda. Nah, ini harus diperhatikan ini. Ada kata begini. Ada kata zulmun dan ada kata ya zulmatun. Zulmun sama zulmatun. Perbedaannya hanya terletak pada tak marbutoh. Ya, huruf selainnya sama. Sama nggak hurufnya? Dha, lam sama mim. Cuman kalau yang ini artinya apa? Zalim. Yang ini artinya zalim. Ini artinya zalim, zalimun. Kalau yang ini artinya gelap. Ya, gelap. Jadi zulmatun itu gelap. Kalau zulumat jadi kegelapan. Seperti dalam kisah seperti dalam kisah Nabi Yunus. Di dalam Al-Qur'an bisa mencek nanti. Di situ disebutkan fanada fil zulumat. Maka beliau berdoa di dalam kegelapan. Kenapa kepakai zulumat? Karena beliau berada di kegelapan perut ikan. Kegelapan apa namanya ini? Lautan. Dan kegelapan malam. Maka pakai jamak. Demikian pula dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan az-zulmu, perbuatan zalim adalah zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim adalah suatu kegelapan yang akan dia dapatkan kapan? Di hari kiamat. Nah, gitu. Kenapa kok dikatakan kegelapan pada hari kiamat? Karena orang yang zalim pasti rugi. Atadruna manil muflis. Apakah kalian tahu siapakah orang yang rugi? Yaitu orang zalim tadi. Yang ketika melakukan perbuatan ini besok pahalanya diambil habis, dosa yang dia dolimi diberikan pada dia. Makanya dalam hadis qudsi itu inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kata Allah pada diriku dan aku jadikan haram juga di antara kalian. Allah lo nggak zalim maka hambanya pun nggak boleh zalim. Lanjut. Bu Ayu. Jamak taksir dari kata abun. Abun aba. Taib. Pak Ahmad, amradun. Oh belum, Pak Tio. Jamak tak? Dari nih, dari maradun. Maradun jamaknya amrad. Pasien, Ada maridun, ada marad. Taib, ini lagi. Masya Allah ya. Taib. Jadi ada begini. Masya Allah ya, ternyata bahasa Arab itu rame ya. Jadi ada kata begini. Ada kata terkadang pakai nulisnya itu maradun. Maradun dan maridun.
Maradun ini sakitnya, kalau marid ini orangnya. Maradun jamaknya amradun. Maridun jamaknya mardha. Mardha. Gitu ya. Apa ini? Maridun. Oh, mau dijamakkan jadi mariduna. Boleh. Boleh. Cuman ini kan jamak taksirnya. Mardha. Cuman kalau misalkan kata ini bisa dua jamak taksir sama jamak mudzakkar salim, dimenangkan taksir. Dimenangkan taksir mardha. Kemudian ada sedikit faedah tambahan. Ada juga begini kalimatnya. Amrodun. Pakai dal. Amrodun. Amrod. Kalau amrod pakai dha, itu artinya kan sakit-sakit, penyakit. Kalau amrod pakai dal, itu artinya anak laki-laki yang cantik. Anak laki-laki yang cantik. Amrod. Maksudnya gimana? Dia tuh laki-laki, cuman putih, manis, glowing, jadi mendekati kepada perempuan, begitulah. Tapi untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, bukan orang dewasa. Amrod. Ya, amrod. Jadi dia belum ada jenggotnya, kemudian wajahnya itu manis-manis begitu. Nah, itu namanya amrod. Ya. Tapi nggak semua anak kecil begitu. Ya, ada yang, dan amrod ini bahaya ini. Ya, bahayanya kenapa? Ya, kalau di tempat-tempat terkadang karena terlalu mahal menikah, terfitnah dengan amrod, gitu ya. Baik, lanjut. Pak Eka. Isim mufrad. Ada yang tahu ayat ada kata maradun? Hah? Puasa? Gimana bunyinya? Wa in kuntum mardha itu. Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Mardha jamak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jadi orang kalau dalam hatinya sudah ada penyakit, itu kalau nggak disembuhkan, tambah penyakitnya. Makanya kalau orang dalam hati sudah ada rasa nggak seneng, udah itu muncul lagi setelahnya itu nanti. Ya, mulai cari kesalahan, mulai ngomongin gibah, itu penyakit lain muncul. Penyakitnya satu. Nah itu. Itu kalau dalam ilmu ruqyahnya Ustaz Abu Hudzaifah. Jadi asal muasal manusia itu apa namanya, asal muasal manusia itu hunafa. Hunafa itu murni, bersih, nggak ada penyakit. Ya, karena memang diciptakan manusia kan awalnya apa? Tidak ada kesalahan sama sekali. Seperti dalam hadis, ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya apa? Yakin kepada Allah, selalu berbuat baik, kan begitu. Terus yang berubah siapa? Orang tuanya, kan begitu ya. Jadi anak itu punya karakter-karakter yang nggak bagus, ya karakter-karakter yang bagus. Nah, karakter nggak bagus ini sebabnya apa? Ada pintu-pintu juga jin yang masuk ke situ. Pokoknya antum buat garis lurus. Oh, ini harusnya kalau taat gini nih orang ini. Kok begini? Nah, ini pasti ada gangguan ini. Lu anak kan nggak ganggu jin? Iya, tapi jinnya memang mengganggu. Karena memang jinnya itu sudah ngomong sendiri dalam Al-Quran, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Seperti ada orang ngomong, Ustaz,
Bulan Ramadan kan jin ditutup, saat dikunci apa dibelenggu saat ya. Tapi kok masih ada yang mokel? Ya, baik, masih ada yang mokel. Katanya jinnya dibelenggu. Gimana Pak Tio? Baik, masya Allah. Yang dibelenggu itu dalam hadis maradatus syayatin, setan-setan yang apa? Melampaui batas. Ya, setan yang kerucuk-kerucuk masih, ya masih dia masih leluasa, cuman gangguannya tidak sehebat selain di bulan Ramadan. Di antara buktinya apa? Antum lihat warung-warung yang buka semuanya berhijab, nggak berani terang-terangan. Nggak ada yang terang-terangan, semua berhijab semua, masya Allah. Isbah lagi. Lanjut. Nah, Pak Ardi. Jamak mudzakkar salim mu'minina. Taib Pak Dafikin anfusahum. Jamak taksir. Dari kata nafsun. Nafsun anfus. Taib. Latihan kedua, jadikanlah bentuk jamak dari kalimat di bawah ini. Nah, ini yang repot nih. Beberapa yang ngirim sama Ana, lihatin Ana cuma senyum-senyum aja, nggak komentar, Ana diam aja, Ana liatin aja. Ya. Karena memang ini pas dapat yang jamak-jamak muannas salim, mudzakkar salim, wah bener-bener semua. Pas ketemu taksir, ini yang masya Allah ini. Taib. Taib. Muhsinatun. Coba dijamakkan, Pak Ahmad bisa? Muhsinatun. Jamak muannas salim? Oh, belum lihat. Taib, Bu Sri, monggo muhsinatun. Jamaknya muhsinatun. Oke. Bu Lutfi, maq'adun. Taib, maq'adun jamaknya begini. Maqaidu. Ya, maqaid. Maqaidu. Ini jamaknya. Sudah? Kalau bukan begini salah. Jamak taksir. Terus, Bu Ajeng, nasirun. Nasiruna, jamak mudzakkar salim. Kalau nasirun itu ansorun. Bisa. Nasirun bisa dua-duanya. Nasirun ansor bisa, kemudian nasiruna juga bisa. Ya, cuman yang lebih banyak dipakai yang jamak taksir tadi Anda katakan. Kalau bisa kedua, bisa jamak mudzakkar salim, bisa taksir, biasanya lebih sering dipakai taksirnya. Jadi ansor. Taib, Bu Ayu. Jamak, buat jamak, nggak boleh musanna, jamak. Soimun jadi soima ini musanna dia. Kecuali jenengan buatnya soimina. Bukan mai, tapi mi. Soimina, bener. Ya, soimina misalkan ya. Kalau soima ini dia lari kepada musanna. Loh, bedanya gimana? Kata sebelum ya-nya. Kalau sebelum ya-nya fathah, maka dia musanna. Tapi kalau sebelum ya-nya kasroh, maka dia apa? Jamak mudzakkar salim. Taib. Pak Tio, nurun. Naam, nurun jamaknya anwarun. Begini ya, nurun anwar. Apa arti anwar? Ya, cahaya. Nurun anwar. Kayaknya kemarin ada anwar ya? Nggak ada. Ya, kalau 6 orang laki atau perempuan? Laki. Kalau nur? Perempuan. Kalau mufradnya perempuan, jamaknya laki-laki gitu ya. Nurun anwar.
Kalau Nur Jannah, apa artinya Pak Tio? Nur Jannah. Cahaya surga gitu ya. Nur Jannah. Namanya Nur Jannah gitu. Ya tulisnya ini Nurun sama Jannah. Jangan digabung tapi. Tulisnya sendiri Nur sama Jannah. Nur Jannah. Cuman kalau di Arab itu jarang nama berbentuk mudhof ilaih itu jarang. Kecuali Abdullah, Abdurrahman, atau penggabungan dua kata kayak Nur Jannah itu jarang kayak gitu. Biasa namanya mufrad. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh, boleh aja. Iya boleh. Jadi nama di sana satu, rata-rata satu. Muhammad ya Muhammad gitu aja namanya. Nggak ada Muhammad Al Akbar, nggak ada misalkan, nggak ada. Cuman Indonesia nggak boleh. Paling sedikit dua, nggak boleh dia. Satu tuh nggak boleh. Apalagi kalau mau buat paspor, 3 ya harus nambah. Seperti nama saya asalnya Yahya. Kemudian pas mau berangkat ke Yaman harus 2 kan. Akhirnya namanya Abian ambil. Yahya Umar. Gitu ya. Jadi Umar itu bukan nama saya, namanya orang tua. Gitu. Baik, lanjut. Apa Pak? Mujtahiduna. Oke, mujtahiduna. Terus mujtahidatun. Pada fikin karosi. Ini juga kalimatnya karosiu. Begini ya. Karosi. Ya, karosiu. Terus Busri, kolamun. Aklamun. Ya, ini kolamun, jamannya aklamun. Ya, kolamun, aklamun. Nahrun, bulutfi. Anharun. Anharun. Begini. Anhar. Selain ini salah. Jangan nahruna. Ya, anhar. Karena dia jamaknya bisanya jamak taksir. Kenapa? Karena dia bukan nama laki-laki, bukan sifat laki-laki, maka jamak taksir. Nabiyun, Bu Ayu. Nabiyuna, boleh. Nabiyuna, boleh. Tapi yang lebih ma'ruf, anbiya'u. Anbiya'u. Ini anbiya. Ya. Pada fikir pakai apa? Nabiyuna atau anbiya? Anbiya. Terus Pak Eka, Pak Tio, sodikotun. Sodikotun. Pak Dafiq, bahkan. Musyrikuna. Pada fikin? Musyrikun. Penyapa Pak jenengan? Masyariku, salah. Musyrikun, musyrikuna. Ya, musyrikuna. Jamak mudzakkar salim ya. Taib. Pardi, faizun. Faizuna. Taib. Bulutfi, soimatun. Jamaknya apa? Sudah jamak. Sudah ya. Kalau sudah jamak nggak usah dibuat. Karena soimatun sudah jamak. Taib. Barangkali ada yang ditanyakan setelah mengerjakan PR? Monggo. Saya bingungnya yang nahdun apa gitu yang ini masuknya ke klasifikasinya itu. Jamak apa gitu. Taib. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau kita untuk pemula memang agak susah untuk dia menaruhkan jamak apa ini. Ya, memang mau nggak mau dulu ketika kita di pondok itu dihafal dia. Nah, jadi secara otomatis itu jamaknya jamak taksir gitu. Jadi untuk ciri sendiri harus begini itu susah dia. Ya, susah.
Memang harus dihafal dari awal. Oh, ini jamaknya gini, makanya pakai ini. Gitu. Dan yang merasa susah seperti ini bukan hanya jenengan, banyak teman-teman yang belajar bahasa Arab juga sama. Apalagi yang benar-benar dari nol, sama sekali nggak kenal namanya alif bengkong itu, ya masuk langsung belajar bahasa Arab seperti ini, itu kadang bingung dia untuk apa? Ketika nahrun, nabiyun, kolamun, kursiyun, karena dia ma'rufnya apa? Yang gampang kan jamak mudzakkar salim. Jadi kursiyun jamaknya apa? Kursiyuna, gitu jadinya. Kolamun, kolamuna. Kemudian nahrun, nahruna, nabiyun, nabiyuna. Dibantai semua jadi apa? Jamak mudzakkar salim. Cuman itu salah gitu loh. Kecuali nabiyun, nabiyun aman. Ya, selainnya salah. Kenapa? Karena dia bukan nama laki-laki dan bukan sifat. Ingat, nama ya namanya orang laki-laki gitu loh. Sifat-sifat orang laki-laki. Walaupun dia mudzakkar, cuman bukan nama laki-laki. Tapi secara umum yang antum kirimkan ke Ana Sunnah, alhamdulillah bagus semua. Dan kesalahannya, Ana anggap kesalahan yang wajar bagi pemula. Gitu ya, bagi pemula. Itu Masya Allah. Baik, kita masuk. Jam 8:11 aja. Ya, baik, masuk pelajaran baru. Dibuka bukunya, kita masuk jenis isim yang selanjutnya. Jadi kita sudah 5 ya. Yang pertama apa Bu Ajeng? Mufrad. Yang kedua Bu Lutfi? Mutsana. Yang ketiga Bu Sri? Jamak taksir. Yang keempat Bu Ayu? Jangan salahkan saya Bu ya, salahkan teman-teman jenengan tuh Bu. Nggak urut soalnya. Jamak mudzakkar salim yang ketiga ya. Nah, yang keempat ya. Mudzakkar salim, yang kelima pada fikin muannas salim. Jadi sudah 5 ini. Ya sudah 5 dan 5-5-nya itu memiliki ciri sendiri yang membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Ya, satu jenis dengan jenis yang lain. Paling yang masih membingungkan itu mufrad sama jamak taksir saja. Mufrad sama jamak taksir dan itu memang butuh waktu dia. Ya, butuh waktu. Baik, kita masuk pembahasan yang baru. Monggo. Isim yang ke-6. Isim-isim yang 5. Baik, isim yang ke-6 namanya al-asma'u al-khamsah. Ini dihafalkan istilahnya. Al-asma'u al-khamsatu. Apa namanya Pak Ahmad? Kalau antum nggak pengen berat, ngomongnya asma'ul khamsah gitu, nggak usah pakai alif lam boleh. Asma'ul khamsah. Apa itu asma'ul khamsah? Asma'ul khamsah adalah isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Lanjut. Al-asma al-khamsah artinya isim-isim yang 5, yaitu satu kelompok isim yang sama bentuk dan perubahannya. Perhatikan. Beliau ingin menjelaskan asmaul khamsah itu apa? Asmaul khamsah artinya adalah isim-isim yang 5. Maksudnya isim-isim yang 5 yaitu apa? Yaitu suatu kelompok. Jadi mereka ini punya kelompok. Ya. Suatu kelompok isim yang sama bentuk dan perubahannya. Jadi dari sisi bentuknya nanti bentuk ketika dia nanti dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar, bentuknya sama. Jadi kayak mereka jadi satu kelompok. Ya, satu kelompok. Sudah, antum nggak usah bingung pada bentuk atau perubahannya, antum nggak usah bingung di sini. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu antum paham maksud bentuk dan perubahan. Fokus saja pokoknya asmaul khamsah adalah asmaul khamsah adalah suatu kelompok isim, gitu aja. Suatu kelompok isim. Apa itu? Isim-isim tersebut adalah abun, akun, hamun, fu, dan du. Nah, ini dia kelompoknya. Ini jadi satu kesatuan ini. Ya. Kelompoknya adalah abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Kelompok ini 5 kan?
2, 3, 4, 5. Mereka berlima. Sudah? Sehingga kelompok ini dinamakan dengan asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Mafhumnya apa? Selain mereka ini nggak ada lagi yang lain. Jadi mereka kelompok ini cuma berlima. Ya, cuman abun, akhun, hamun, fu dan zu. Apa artinya abun? Abun artinya ayah. Akhun saudara laki-laki. Hamun ipar. Kalau ipar itu gimana Pak Dafikin? Ipar itu dari perempuan atau dari laki-laki? Laki perempuan sama-sama ipar. Ya, sudah ipar. Cuman biasanya kalau dalam bahasa Arab hamun itu iparnya istri. Iparnya istri. Jadi adiknya suami. Itu hamun. Saudaranya istri namanya hamun. Ya. Maka di sana ada hadis alhamu al-maut. Ipar adalah maut. Nah, jadi film akhirnya kan ya. Ipar adalah maut. Karena terkadang ya kalau sudah jadi ipar itu kadangnya tuh terlalu bebas begitu, maksudnya kayaknya ya saudara tulur ya kok. Gitu ya. Dan Anda punya sebuah kisah juga. Tidak seperti film itu, bukan? Punya kisah juga dalam sebuah kisah alhamu al-maut. Jadi al-kisah itu ada seorang kakak. Ada seorang kakak. Ya, yang mana kakak ini dia punya istri. Kemudian pada suatu hari si kakak kena atau dapat perintah untuk berangkat jihad atau pergi jihad lah. Akhirnya si adik laki-laki ini tinggal sama kakak iparnya. Sama kakak iparnya. Berlama-lama kumpul sama kakak iparnya. Sudah. Nah ternyata ya qadarullah masyafa'al, ternyata si adik tadi kesemsem sama kakak ipar. Cuman cintanya tersebut ya tidak diungkapkan, di apa namanya bahasanya? Diempet. Ya, dipendam dalam hati. Lah ternyata cinta yang dipendam itu menyebabkan sakit. Ya. Sehingga akhirnya pas kakaknya pulang, adiknya tuh kondisinya tambah kurus. Kemudian sakit-sakitan, bahkan sampai ngamben. Ngamben itu apa Pak itu? Ya pokoknya dia sampai harus kasur gitu aja nggak bisa lagi. Akhirnya karena kakaknya sayang, dipanggil dokter-dokter ahli di masa itu untuk memeriksa adiknya. Semua dokter mengatakan adikmu sehat kok, nggak ada sakitnya, sehat dia. Diperiksa dari sisi apanya, dikontrol semua, dicek semua, sehat, nggak ada sakitnya sama sekali, sehat. Kakaknya nggak terima, oh jelas-jelas nggak bisa ngapa-ngapain, ini kok dikatakan apa? Sakit. Sampai akhirnya suatu hari dipanggillah seorang ustadz, seorang alim yang ngerti tentang masalah agama. Lapas diperiksa, dicek sama ustadz tersebut, dia menyebutkan syair-syair. Syair-syair. Lah di dalam syairnya tersebut ada ungkapan-ungkapan rasa cintanya dia yang tidak kesampai kepada kakak iparnya. Maka si kiai tadi, si alim tadi mengatakan adikmu ini nggak sakit. Cuman ada suatu permasalahan. Cintanya tidak tersampaikan. Atau bahasanya cintanya bertepuk sebelah tangan. Terus gimana caranya ini? Ya, cinta sama siapa? Ya, akhirnya si alim tadi mengatakan cinta sama istrimu. Cinta sama istrimu. Ya sekarang untuk sembuh atau enggaknya itu kembali kepada kamu. Kalau kamu mau adikmu sembuh, ya kamu relakan adikmu nikah sama istrimu. Tapi kalau seandainya kamu memang memilih istrimu, ya udah biarkan adikmu itu sampai Allah ambil nyawanya. Pak Tio kalau posisinya situ milih mana Pak sampean, Pak? Kami lagi. Cukup sudah. Puasa ini. Lanjut. Tapi ya, jadi itu hamun ipar ya.
Masya Allah. Jadi ini kelompok 5 isim ini ya dikenal dengan nama asmaul khamsah. Ya. Kalau fu artinya apa? Mulut. Kalau fu itu artinya mulut. Kalau zu artinya yang memiliki. Ya, zu artinya yang memiliki. Lihat bentuknya, monggo. Dari kanan ke kiri. Hah? Dari kanan ke kiri. Abuka, abaka, abika, artinya ayahmu. Taib. Ke ini aja Pak dulu, Mas. Ke bawah dulu, baru nanti kita satu-satu ke bawah dulu. Abuka, Yang pertama bentuknya nanti dia 5 kelompok tadi itu bentuknya menjadi abuka. Terus akuka, akhuka. Terus hamuka, hamuka. Terus fuka, fuka. Satu lagi zumalin. zumalin. Lihat perubahannya. Dia semua menggunakan waw setelah baknya nih. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Ya. Maka bentuk-bentuk inilah dia nanti bentuk asmaul khamsah. Dan dia satu kata itu memiliki 3 bentuk. Kita lihat abuka apa aja? Samping. Abaka, Abuka, abuka, kemudian abaka dan abika, abika. Terus akuka, akhoka, akhika. tuh akhika. Bentuknya semua sama. Maksudnya sama gimana? Lihat. Awalnya pakai waw. Semua pakai waw. Yang kedua pakai alif. Yang selain pakai alif. Yang ketiga pakai ya. Ini juga pakai ya. Bentuknya sama. Terus Hamuka, hamaka, hamika, terus fuka, waka, fika, zumalin, damalin, dimalin. saya perhatikan di sini. Mungkin antum masih bingung. Maksudnya gimana ini kok ada perubahan-perubahan ini? Yang terpenting antum menghafalkan dulu ini. Ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Dihafalkan ini. Kemudian sampingnya ini adalah perubahan yang terjadi sama ketika pada jamak mudzakkar salim. Muslimuna, muslimina. Kapan dibaca seperti ini? Nanti akan ada waktunya. Yang terpenting antum ketahui 5 ini namanya asmaul khamsah dan dia bisa berubah dengan 3 bentuk. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhoka, akhika. Hamuka, hamaka, hamika. Fuka, faka, fika. Zumalin, zamalin, dan dimalin. Ini kasih titik ya. Dimalin. Gitu. Sudah. Pak Tio sudah bingung? Cukup. Ya. Jadi tugasnya dihafalkan ini. Ya, dihafalkan. Bisa hafal semua satu ini, oh, tambah keren lagi. Gitu. Yang Abu sama aku ini sepertinya pernah terus juga jadi satu gitu. Yang ketika disandarkan sama domir, pun jadi tambahi wawu aku. Iya. Cuman waktu itu kita hanya sekedar sambil lewat gitu aja penulisan. Lah di sini nanti baru Anda akan jelaskan secara detail kenapa kok ada wawunya, kenapa kok ada alifnya di sini, kenapa kok pakai ya di sini. Nanti akan Anda jelaskan. Dan apakah bentuknya cuma bisa begini toh? Ada nanti ke depannya. Ya, sebenarnya saat ini fokusin aja dulu istilah ini nih. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Karena yang menjadi asmaul khamsah itu walaupun cuma 5 kata ini, tapi dia memiliki bentuk seperti ini. Ya, dia punya bentuk seperti ini. Dan ini bentuk memang asmaul khamsahnya. Bentuk asmaul khamsahnya begini. Dia cuma bukan abun begitu aja enggak, tapi ada kata setelahnya. Abuka. Apakah cuma ka? Enggak. Nanti bisa Abu Thalib, Abu Bakar, gitu ya. Tapi penjelasan lebih lanjutnya pekan depan insyaallah
ta'ala. Sekarang waktunya setoran. Baik, monggo dari Bu Ayu terlebih dahulu. Ya, yang itu ya fa'alat. Mic-nya mana tadi? Yang sana ada. Ibu Harun. Kembalikan. Terus fa'alti, fa'altunna, yaf'i. Oke. Oke. Fa'ilun. Fa-nya panjang Bu Ayu. Fa'ilun, fa'ilani. Oke, monggo Bu Ajeng. Oke. Bu Sri. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna, taf'ilu taf'ilani taf'iluna, taf'ilina taf'ilani taf'ilna, af'ilu yaf'ilu, fa'lan fa'laini fa'latin, fa'ilun fa'ilani fa'iluna, fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Oke. Bu Lutfi.
Baik, monggo Pak Tio. Fa'ala yaf'alu Fa'ala yaf'ilu. yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'illa taf'il maf'ilun mif'alun fa'ala yuf'alu Fu. fa'ala Fu. fu'ila yuf'alu Fu'ila yuf'alu. Terus. fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna yafilu yafilani yafiluna tafilu tafilani yafilna tafilu tafilani tafiluna tafilina tafilani tafilna tafilu nafilu Masdar. fa'lan fa'laini fa'latin fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun Baik, Pak ini Pak Eka. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun illa taf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alun fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna taf'ilu naf'ilu Oke. Terus. fa'laini fa'latin fa'ilun fa'iluna Hmm. fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun illa taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna yaf'ilu yaf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu fa'lan fa'laini fa'latin fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun Baik, monggo Pak Dafikin. fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun illa taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu Fa'lan. fa'laini fa'latin fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun Baik. Maf'ulun nanti lagi. Kemarin permintaannya cuma fa'ilun. Pak Ahmad belum? Belum. Baik. Jadi alhamdulillah sudah bagus ya. Baik. Jadi dilancarkan lagi plus ditambah hamala. Plus sama tasrifan yang dihafal. Hamala. Kalau kemarin kan cuma sampai milunah milu gitu ya. Sekarang tambahin hamlan hamlaini hamlatin. Hamilun hamilani hamiluna hamilatun hamilatani hamilatun. Ingat ya, panjang pendeknya harus benar karena berubah panjang pendek nanti akan berubah. Gitu ya. Dan tasrifan untuk isim fa'ilnya sampai situ dulu maksudnya. Jadi jangan sampai isim maf'ul, walaupun sudah ada beberapa yang ngirim sampai isim maf'ul. Masya Allah nih, lebih
Ya, yang diinginkan tapi bagus labas. Ya, dimasukkan hamala ya milu. Jadi PR-nya bahasa Arab yang nahunya dihafalkan asmaul khamsahnya ya. Sudah sama bentuk-bentuknya tadi yang sorofnya dihafalkan tasrif hamala lengkap. Ya, jadi nggak usah fa'alannya nggak usah, hamal aja dari awal. Hamala yahmilu hamlan hamilun dan sama anak tunggu di hari Rabu rekaman ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah sampai di sini dulu. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma